Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Ivan Haidari SH untuk membacakan pemandangan umum dari fraksi BOS. Kepada Saudara Ivan Haidari kami persilahkan. Saya ucapkan kepada Bapak Bupati selamat ulang tahun. Pada umum fraksi BOS DPRD Kabupaten Belitung terhadap penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Belitung, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten beserta anggota, yang kami hormati Komandan Lanut dan Komandan atau mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres dan Wakil Pak Bapak, yang kami hormati dan di Kota yang diwakili, yang kami hormati dan Supo yang kami hormati PJ Sekda, serta para kepala dinas OPD yang hadir beserta jalan yang kami hormati, juga kepada ibu-ibu yang tergabung di dalam organisasi wanita, kawan-kawan LSM, wartawan yang kami hormati, serta pimpinan instansi vertikal BUMD, BUMN, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, serta Belitung. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam derasnya waktu dan riuhnya dunia, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang sidang ini. Ini merupakan sebuah perjumpaan yang bukan sekadar rutinitas, apalagi formalitas, melainkan wujud tanggung jawab bersama dalam menata arah pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Belitung. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi BOS untuk menyampaikan pandangan umum terhadap kedua raperda yang kami sebutkan tadi. Sidang Dewan yang terhormat dan hadir yang berbahagia. Setiap lembar pertanggungjawaban bukan hanya soal anggaran. Ini adalah cermin dari janji-janji yang pernah kita ucapkan kepada masyarakat. Dan setiap visi dalam RPJMD bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi arah kompas yang akan menentukan kemana daerah akan melangkah. Hari ini kita tidak membicarakan dua dokumen teknokratis semata. Kita sedang menilai apakah keberpihakan kita kepada rakyat cukup tercermin dalam hasil kerja yang sudah terlaksana, dan apakah rencana yang kita susun mampu menjawab tantangan kini dan nanti. Jadi mengingat pentingnya pembahasan kedua raperda ini, izinkan kami fraksi BOS DPRD Kabupaten Belitung mengambil peran dengan menyampaikan
Beberapa catatan sebagai berikut. Poin pertama, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan meraih predikat wajar tanpa pengecualian untuk tahun anggaran 2024, yang juga merupakan raihan kelima secara berturut-turut. Adapun catatan seperti ketidaksesuaian volume pekerjaan yang diterima dengan belanja modal yang sudah dikeluarkan ataupun terkait pembayaran jasa di pelayanan di RSUD harap segera ditindaklanjuti. Poin kedua, kami juga mencermati pendapatan transfer antar daerah menunjukkan realisasi paling rendah, yakni hanya 81,43% atau kurang sekitar 14 miliar dari target. Mohon penjelasan penyebab rendahnya realisasi ini. Apakah karena koordinasi dengan Pemprov yang kurang maksimal atau karena kendala administrasi dan teknis? Poin ketiga, hal selanjutnya yang menjadi perhatian kami adalah soal bagaimana definisi prioritas pembangunan menurut pemerintah daerah. Karena menurut pengamatan kami, beberapa ruas jalan yang masih mulus justru direhab lebih dulu, atau halaman perkantoran yang dipercantik. Sementara jalan menuju TPA Gunung Sadai yang merupakan jalur vital pengangkutan sampah dibiarkan dan sangat memperhatikan. Mohon catatan dan Pak. Poin 4 terakhir, kami mencatat adanya beberapa OPD yang dipimpin oleh pejabat yang sama atau rangkap jabatan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hanya segelintir orang yang dianggap layak memegang tanggung jawab tersebut. Padahal masih banyak SDM yang tersedia dan memiliki kompetensi memadai. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih serius dalam pemberdayaan SDM demi terciptanya manajemen yang lebih optimal. Mohon penjelasan. Karena saya juga merasakan sendiri, merasakan dampak sendiri dengan rangkap jabatan dari OPD yang ada sekarang. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, adapun terkait RPMJ Kabupaten Belitung 2005-2029 ada beberapa yang kami soroti terkait sinkronisasi antara visi misi dalam dokumen RPJMD. Kami menyambut positif visi besar menjadi Belitung sebagai kawasan maritim barat dengan letak geografis yang strategis serta kekayaan potensi wilayah yang dimiliki. Kami meyakini visi ini sangat tepat. Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana rencana saudara Bapak Bupati untuk mewujudkan secara bertahap dan terukur dalam 5 tahun ke depan. Karena dalam 2 pertemuan terakhir kami belum menerima penjelasan lebih lanjut terkait ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, rencana ini penting, penerapan anggaran juga penting, tapi lebih penting dari itu adalah yang lebih penting dari itu adalah untuk siapa rencana ini dibuat dan anggaran itu digunakan. Dalam dokumen RPJMD yang kita susun atau setiap satuan anggaran yang kita belanjakan, seharusnya ada satu benang merah yang tidak boleh hilang, yakni mereka yang kita wakili. Mari sejenak kita bayangkan kesabaran warga Jalan Dahlan yang harus bersahabat dengan debu saat musim panas dan lumpur saat musim hujan.
karena jalan yang tak kunjung diperbaiki. Kemudian nelayan Selat Nasib yang melewati jalan Suak Kemang yang licin menuju dermaga yang juga sudah rusak. Masyarakat Sungai Padang yang terpaksa menunggu berjam-jam air pasang agar bisa melaut karena sungai mereka yang makin dangkal, serta anak-anak SD Negeri 9 dan SD Negeri 16 yang selalu mengintip masa depan dari atap kelas mereka yang rusak. Mohon menjadi catatan serius dari Bapak Bupati dan Wakil, karena untuk SD 9 dan SD 16 sudah berapa kali kami sampaikan dalam pandangan umum kami, sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Apalagi ditambah dengan SMP 6 Tanjung Pandan yang saat ini mereka merasakan bagaimana nikmatnya air hujan masuk ke dalam SMP mereka, karena sudah dibahas maupun di reses kami, tapi sampai saat ini belum mendapatkan anggaran juga. Jadi bagaimana ini bisa terjadi kalau anak-anak kita bersekolah dalam kondisi yang memprihatinkan? Mereka mungkin tidak membaca RPJMD, mereka juga tidak pernah tahu apakah itu LKPD APBD, tapi mereka tahu satu hal, mereka berharap, dan tugas kita adalah memastikan bahwa harapan itu tidak sia-sia. Kita bisa mengajukan ribuan indikator, kita juga bisa memaparkan grafik pertumbuhan dan angka keberhasilan. Tapi jika masyarakat dan tidak merasakannya dalam hidup mereka sehari-hari, barangkali kita hanya membangun angka, bukan membangun kehidupan. Hari ini kita bukan hanya mempertanggungjawabkan anggaran, tapi kita mempertanggungjawabkan kepercayaan. Jadi mari kita terus belajar, bukan hanya menjadi pemerintah yang cakap, tapi juga pemerintah yang peka, yang tidak hanya mengakurasi pencapaian, tapi juga mendengarkan keluhan, yang tidak hanya menulis laporan, tapi juga menulis jejak kebaikan. Karena pemerintah yang baik bukanlah yang paling pandai berbicara, tetapi yang paling tulus mendengarkan. Dan semoga ketika anak cucu kita kelak membaca sejarah, mereka tidak hanya menemukan deretan angka atau data, tetapi juga merasakan bahwa pada masa ini kita pernah sungguh-sungguh peduli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Padang, Senin 30 Juni 2025, Praktibos DPR Kabupaten Belitung, Jonathan Ketua, Ipan Haidari Wakil Ketua, Yoga Prata Sekretaris, Widianto anggota, ditandatangani. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Ivan Haidari SH yang telah membacakan pemandangan umum dari fraksi BOS. Saudara Bupati, sidang dewan serta hadirin yang terhormat, demikianlah sebanyak 7 fraksi yang ada di DPRD yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Kepada Saudara Bupati, kami mintakan jawaban atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi melalui forum rapat paripurna 24 masa sidang 3 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang
2024-2025 yang akan kita selenggarakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2025. Saudara Bupati, sidang dewan serta hadirin yang terhormat, demikianlah acara rapat paripurna 23 masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2024-2025 hari ini telah dapat kita selesaikan dengan baik. Izinkanlah kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu hingga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikianlah rapat paripurna hari ini. Akhirnya rapat paripurna 23 masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2024-2025 kami nyatakan ditutup. Saya tutup dengan pantun. Di waktu sore pergi ke sawah, bawa bekal jajak dan ketupat. Semoga paripurna ini membawa berkah juga bermanfaat untuk masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman. Media Target Tipikor tetap jaya.